Di sini Cung yang mau jadi sultan kayak Timothy Ronald. Ya, gua rasa gen alpha sampai milenial cukup tau lah ya sama Timothy Ronald siapa. Bahkan anak-anak zaman sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, pasti pengen jadi orang kaya atau sultan. Biasanya beliau ini ramai karena flexing kekayaan atau kontroversinya yang sering menyinggung kelompok atau golongan tertentu demi meningkatkan popularitasnya di internet. Namun kali ini berbeda. Beliau ramai diberitakan karena dilaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan investasi kripto. Jadi pada awalnya, sebelum laporan ke polisi ini, ada akun bernama Skyholic88 yang menyinggung bagaimana bisnis kelas investasi kripto milik Timothy ini dan menyatakan bahwa ada tipu daya yang dilakukan oleh Timothy Ronald terhadap para membernya. Namun, kayaknya somasi ini nggak digubris ya sama timnya Timothy. Alhasil, kemarin pada 11 Januari 2026, salah satu member grup kelas investasi kripto yang merasa dirugikan, akhirnya melaporkan Timothy ke polisi atas tuduhan penipuan dan pelanggaran ITE. Jadi menurut keterangan pelapor, dia mengalami kerugian besar setelah mengikuti sinyal dan instruksi trading kripto dari terlapor, yaitu Timothy Ronald, dengan dijanjikan keuntungan dari 300% hingga 500%. Namun bukannya untung, pelapor malah rugi sampai 90% dan mengalami kerugian total hingga 3 miliar rupiah. Hingga saat ini, belum ada tanggapan atau klarifikasi ya dari pihak Timothy atas laporan ini. Mungkin banyak juga yang ngaitin perkara ini sama kayak kasus Doni Salmanan dan Indra Kents dulu ya. Dimana skema penipuan Indra Kents dan Doni Salmanan waktu itu adalah semakin banyak yang rungkat, maka semakin untung. Tapi untuk perkara Timothy saat ini, baru sebatas laporan aja ya ke polisi. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari kepolisian. Apakah perkara Timothy Ronald ini memenuhi unsur pidana atau bukan? Bisa aja tuduhan penipuan ini tidak terbukti. Ya, masalahnya keinginan kaya instan ini sering bikin orang menurunkan logika dan kewaspadaan. Di titik itulah, ketika satu pihak menjual mimpi dan pihak lain menelan tanpa nanya, kehancuran biasanya tinggal menunggu waktu. Kalau sampai bosnya nipu dan muridnya maruk, ya sudah, hancur.